Pernah nggak sih kalian merasa sangat jenuh sama kehidupan sebagai orang dewasa? Terus karena jenuh itu kalian jadi stres, jadi overthinking, jadi mikirin segala keputusan yang pernah kalian perbuat di masa lalu dan nyeselin itu semua. Terus semua pikiran itu malah bikin kalian tambah stres lagi. Aku pernah, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini setelah punya anak, aku berkali-kali ngalamin siklus stres yang parah seperti itu. Dan belum lama ini waktu aku lagi stres banget, bener-bener bikin aku gak bisa ngapa-ngapain karena aku overthinking terus, aku nerima paket 2 buku ini yang bisa membuat aku merasa jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke isi bukunya. Buku pertama yang aku putuskan untuk aku baca di tengah-tengah segala kesetresan itu adalah yang ini, berjudul Menjadi Dewasa Tanpa Tahu Apa-apa, karya Ulnianggi. Aku pilih untuk baca buku ini pertama karena aku tertarik banget sama blurbnya. Begitu baca blurb ini, aku merasa buku ini sangat relatable dengan kondisi aku sebagai orang dewasa yang stres, yang berkali-kali mikir bahwa menjadi anak kecil tuh jauh lebih mudah, dan kalau bisa aku pengen kembali ke masa-masa kecil itu dan gak pernah tumbuh dewasa. Buku ini berisi kumpulan esai personal tentang inner child atau sosok anak kecil yang hidup dalam diri kita, dalam diri penulis juga, yang terus terbawa sampai dia dewasa. Ingat gak sih waktu kita kecil dulu, kalau kita ngeliat orang dewasa, rasanya kita pikir orang dewasa itu adalah orang yang udah tahu segalanya, yang udah belajar banyak hal, yang gak pernah bingung, yang have all their life figured out, dan kayaknya gak pernah galau. Itulah yang penulis gambarkan di buku ini. Namun setelah dewasa, kita semua, termasuk penulis juga, menyadari bahwa semakin dewasa justru kita semakin sadar kalau kita ini gak tahu apa-apa. Justru rasanya beban hidup meningkat, stres meningkat, masalah hidup makin banyak, kita masih tetap cemas, tetap ragu, tetap bisa sering menangis, tetap bisa stres berat, tetap bisa bingung, gak tahu harus ngapain. Seperti yang tadi udah aku bilang, buku ini berisi puluhan esai personal penulisnya tentang kegalauan dia di masa dewasa, mulai dari masalah hubungan dengan teman, hubungan percintaan, hubungan dengan keluarga, semua penulis bahas di sini dalam puluhan esai itu. Dan esai-esai itu dikelompokkan menjadi 4 kategori, dan kategori favorit aku atau bagian favorit aku adalah bagian pertama, bagian yang berjudul Orang Dewasa Pun Punya Hari Ketika Mereka Ingin Menangis Sejadi-jadinya. So relatable. Dan esai favorit aku pun ada di bagian pertama ini yang berjudul Bertahan Setiap Hari. Di esai itu penulis menuliskan gimana dia itu stres banget menghadapi hidup waktu itu. Dia sampai konseling dan dia merasa gak ada seorang pun yang mengerti beban hidupnya dia waktu itu. Dia merasa gak sanggup lagi untuk bangun pagi setiap harinya dan menjalani hidup. Namun dia memutuskan untuk gak menyerah. Dia memutuskan untuk bertahan sedikit lagi, bertahan 1 hari lagi, 1 hari demi hari, meskipun itu terasa sulit banget seperti berada di terowongan yang gelap. Di akhir terowongan itu akhirnya dia sadar kalau satu-satunya orang yang bisa membuat dia bahagia adalah dirinya sendiri. Dan dia tersadar waktu suatu hari dia lagi jalan-jalan dan melihat kelopak-kelopak bunga sakura berguguran, dia bisa berpikir, syukurlah aku masih hidup. Esai itu benar-benar ngena banget di hati aku dan bikin aku mengingat segala sumber stres aku sebagai orang dewasa. Bisa bikin aku ikut berpikir, meskipun hidup ini berat, aku bersyukur aku masih hidup. Aku bersyukur aku masih bisa menemukan berbagai macam keindahan di tengah hidup yang berat ini. And that's why I really recommend this book. Dan gak cuma berisi kumpulan tulisan, di banyak halaman dalam buku ini kita juga bisa menemukan ilustrasi-ilustrasi kucing yang lucu dan imut yang bisa bikin pengalaman baca buku ini jadi lebih menyegarkan. Lanjut ke buku ini. Judul buku ini cukup unik dan cukup panjang juga. Esok matahari akan terbit kembali. Tapi bagaimana dengan malam ini? Begitu lihat judul ini, aku langsung keingetan malam-malam di mana aku stres. Dan rasanya iya, aku juga bisa berpikir kayak gini. Besok memang matahari akan terbit, tapi gimana dengan malam ini? Gimana dengan malam yang gelap ini?
malam dimana aku harus berhadapan dengan segala kesetresan aku, dengan segala pikiranku yang overthinking. Dan itulah yang bikin aku juga tertarik untuk baca buku ini dan merasa bahwa buku ini juga bisa relatable dengan kehidupanku sebagai orang dewasa. Buku tulisan Yeonjong, penulis Korea ini juga berbicara tentang esai-esai personal. Tapi ini jauh lebih pendek sih esai-esainya. Dan di beberapa judul itu isinya puisi-puisi pendek yang cuma sehalaman. Jadi seperti yang kalian lihat, bukunya juga tipis banget. Bisa dibaca dalam sekali duduk. Isi buku ini juga dibagi jadi 4 bagian dengan judul-judul yang menurut aku cukup unik. Di bagian 1, isinya sebagian besar tentang kesepian penulis di masa kecilnya dan hidup dia sebagai orang dewasa yang harus berhemat. Terus di bagian 2, bagian yang menurut aku paling sedih dan paling personal, berisi tentang pengalaman konseling penulis dengan guru BP waktu dia masih di sekolah dulu. Dan konseling yang waktu sekolah itu benar-benar bikin dia trauma karena gurunya itu malah menyalahkan dia akan apa yang dia hadapi waktu kecil itu. Jadi bikin dia cukup trauma juga kayaknya untuk konseling dengan guru BP. Lalu dia juga berbicara tentang gimana waktu dia dewasa, akhirnya dia memutuskan untuk konseling dengan psikiater tentang pengalaman dia bolak-balik rumah sakit untuk minum obat, untuk konseling. Dan di akhir bagian ini, penulis juga mengencourage pembaca untuk konseling, untuk datang ke psikiater atau ke psikolog atau profesional apapun yang bisa membantu meringankan beban pikiran. Karena datang untuk konseling, mencari bantuan profesional sama sekali bukan hal yang memalukan. Bahkan itu adalah salah satu hal yang bisa ditempuh supaya kita bisa merasa bahagia lagi. Bagian 3 berisi pengalaman patah hati penulis dan ada satu tokoh, mungkin ini temannya penulis, yang bernama Eun Yong. Jadi penulis banyak menceritakan tentang Eun Yong ini, seorang wanita yang berusaha bertahan menghadapi kesulitan hidupnya. Waktu Eun Yong ini terlilit kesulitan keuangan pun, penulis menceritakan kalau Eun Yong ini hanya sedih 5 menit, lalu setelahnya dia malah bikin kare dan makan dengan nikmat. Karena Eun Yong ini bilang ke penulis, buat apa sedih lama-lama? Masih ada anak yang harus dihidupi, masih ada hidup yang harus dibiayai. Jadi Eun Yong ini hanya sedih 5 menit waktu itu, dan ini benar-benar sebuah tamparan buat aku yang keseringan overthinking tanpa berbuat apapun. Lalu bagian keempat, banyak bicara tentang perceraian bibinya penulis dan gimana bibinya ini kuat untuk menghadapi perceraian itu meskipun hidup bibinya ini berat banget. Ada satu quote favorit dari buku ini yang aku ingat terus, yaitu semua permulaan pasti mencemaskan. Jika tidak melakukan apa-apa, maka tidak akan ada yang berubah. Overall, aku suka banget sama 2 buku ini. Makasih banget buat pihak Shira Media yang udah ngirimin aku 2 buku ini. Aku benar-benar terbantu dengan adanya 2 buku ini dan aku benar-benar merasa jauh lebih baik setelah baca 2 buku ini. Dan aku yakin aku pasti bakal baca 2 buku ini berulang-ulang saat aku merasa stres karena it's kind of therapeutic to read another person's stress experience dan rasanya nggak sendiri aja saat aku baca 2 buku ini. Kalau kalian suka tipe konten rekomendasi buku kayak gini, kalian bisa intip rekomendasi buku aku di sini dan di sini. See you there. Bye-bye.